Kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Shalom semuanya, kita kembali bertemu di dalam ibadah doa malam, di dalam ibadah Miracle Prayer and Worship Night. Siapkan hati saudara untuk menerima lawatan Tuhan, persiapkan hati saudara untuk bisa menyembah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan malam ini dengan pujian penyembahan kita. Saya persilahkan Pak Jordan untuk memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Menaikkan penyembahan kami. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Oh, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan, ku sembahmu Tuhan, dan ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Kiara la la ba shene la ba, haleluya. Kiara la ba shene la ba. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Kaulah penolong kami, penolong yang setia di dalam kesesakan. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh, Engkaulah jalan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu
kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Tuhan, terima kasih, dan bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung ya Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita sembah Tuhan. Oh, kiara laba laba shiriara laba. Oh, kiara laba 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 shiriara laba. Oh, kiara laba shiriara laba. Kiara laba. Oh, yara laba shete kara laba laba. Oh, yara laba se. Oh, yara laba shene yara laba takara laba. Oh, Yesus, kami puji nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan, Kaulah Raja kami, Kaulah penyelamat kami, Kaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Oh, ya ralaba shene ralaba. Ya ralaba shene tekaralaba. Ya ralaba shene ralaba shene ralaba.
Haleluya, haleluya. Oh yes. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidup kami berharga Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan hidup kami, ya Tuhan. Segenap hidupku persembahan. Malam hari ini firman Tuhan tentang masuk di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu terima kasih untuk setiap komen-komen yang saudara sudah berikan tentang apakah sebaiknya ibadah doa malam ini diadakan hari Senin atau hari Selasa. Banyak yang berkata hari Senin, ada yang mengatakan Selasa, ada yang berkata Senin Selasa. Sama saja, bahkan kalau tiap hari boleh. Terima kasih. Tetapi untuk beberapa bulan ke depan kita akan mengadakan hari Selasa. Nah, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Masuk di dalam perlindungan Tuhan. Saya buka dulu ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai dan perlindungan kita. Tuhan adalah kemuliaan yang mengangkat kepala kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini mendapatkan privilege dari Tuhan. Bahwa kita ini mendapatkan perlindungan Tuhan.
Saya pernah menyampaikan firman Tuhan ada di YouTube saya tentang The Crown. Bahwa karena kita ini anak raja, maka kita ini berhak mendapatkan bodyguard-bodyguard dari kerajaan. Anak-anak raja itu selalu mendapatkan perlindungan dari bodyguard-bodyguard yang diutus dari kerajaan. Kita melihat Raja Inggris seperti Pangeran William dan istrinya dan sebagainya, itu mereka mendapatkan penjagaan atau pasukan pengaman dari kerajaan. Karena mereka anak raja. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita ini mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Ada dua cara Tuhan memberikan perlindungan terhadap saudara dan saya. Yang pertama adalah Tuhan melindungi kita dengan memberikan kita pagar rohani seperti kaca, seperti mangkok kaca. Saya sudah sering menjelaskan di khotbah-khotbah saya bahwa di dalam hidup kita itu sebagai orang percaya ada sebuah tudung atau ada sebuah tudung perlindungan seperti kaca yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi itu ada. Dan banyak orang telah melihatnya. Pertama kali Tuhan dulu juga memperlihatkan kepada saya, sebenarnya bentuknya bukan mangkok, tetapi bulat seperti bulat. Bulat seperti bola, dan kita ada di tengah-tengahnya. Tapi karena kita menginjak bumi, bulatan yang di bawah itu tidak terlihat. Tapi kita mendapatkan perlindungan seluruhnya. Dan ada banyak yang melihatnya. Baru-baru ini ada seorang teman juga yang memberikan kesaksian bagaimana pada waktu ada peperangan rohani itu kayak waktu peperangan rohani terjadi peperangan di udara itu iblis itu kayak kayak menjatuhkan kotoran. Kotorannya itu benar-benar kayak kotoran yang lendir-lendir yang sangat menjijikkan. Dia sama teman-temannya sampai teriak karena jijik ya lihat itu jatuh. Tapi ternyata jatuh itu nggak ngena kepada mereka karena ada sebuah mangkok kaca yang melindungi mereka. Kalau kita sendiri-sendiri maka mangkok kaca itu sendiri. Pada waktu kita berkumpul dengan orang-orang percaya, maka semua mangkok itu maka mangkok kaca itu akan menjadi satu, menjadi kubah yang melindungi orang-orang percaya. Sekali lagi, kalau dilihat dari atas itu sepertinya kubah, tapi sebenarnya itu adalah seperti bola. Karena yang pernah Tuhan perlihatkan kepada saya itu adalah seperti bola kaca. Kita ada di tengah-tengah. Tapi karena kita menginjak bumi, yang bawahnya itu tidak terlihat. Makanya seperti mangkok kaca. Nah, Tuhan itu memberikan perlindungan kepada orang percaya. Itu sebabnya seharusnya orang percaya nggak bisa disantet. Iblis itu tidak bisa menyentuh kita. Kita baca ya ayatnya. Tentu kita semuanya tahu tentang kisah Ayub di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada dia. Sehingga iblis tidak bisa menyentuh dia. Kita baca ayatnya ya. Di dalam ayat 1 berkata begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian kita mau mengenal Ayub lebih lagi. Kita baca di dalam ayat 3-5. Ayub itu memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutiki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dikatakan Ayub ini adalah orang paling kaya atau terkaya
Dari semua orang-orang di sebelah timur, dia orang terkaya, saudara. Mungkin sekarang dia kayak Elon Musk ya. Elon Musk kan salah satu orang terkaya, tapi bukan paling kaya. Tapi kalau Ayub ini di sebelah timur, di antara orang-orang timur, dia itu paling kaya. Bukan terkaya di dunia, tapi dia orang paling kaya di timur. Kalau Elon Musk salah satu orang terkaya di seluruh dunia. Jadi mungkin Ayub waktu itu mungkin kayak Elon Musk. Salah satu orang terkaya di dunia. Kalau di timur dia adalah orang terkaya, tapi mungkin dia salah satu orang terkaya di dunia. Kalau seluruh dunia dia adalah salah satu orang terkaya. Lihat saja, setiap kali anaknya mengadakan pesta, dia mempersembahkan korban sesuai dengan jumlah anaknya. Karena dia sangat kaya. Nah, ini mematahkan bahwa orang kaya itu nggak bisa masuk surga. Orang kaya susah masuk surga, susah tapi bisa. Abraham adalah orang yang sangat kaya, sampai raja-raja timur itu juga memanggil Abraham sebagai raja. Demikian juga dengan Ayub. Dia itu adalah orang terkaya di sebelah timur sana, di negeri timur sana. Tapi dia bisa takut akan Tuhan tuh. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan sendiri memberikan pujian bahwa dia adalah orang yang saleh. Dan kita mengenal Ayub, tidak hanya takut akan Tuhan waktu dia kaya, tapi waktu jatuh miskin sekalipun, dia tidak berubah. Dia tetap jatuh cinta kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan. Di dalam Ayub 1 ayat 6-11, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Garis bawahi firman Tuhan berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Saudara tadi melihat ya, dikatakan Ayub itu adalah orang paling kaya. Tetapi dia juga adalah orang paling saleh, Tuhan katakan. Dikatakan tiada seorang pun di bumi seperti dia atau Ayub, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub itu menerima perlindungan Tuhan. Sampai-sampai iblis itu sebenarnya nyuekin Ayub. Karena dia tahu dia tidak bisa menjamah Ayub. Dia tidak bisa menyentuh barang-barang Ayub. Karena firman Tuhan berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, yaitu Ayub dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Jadi Tuhan itu melindungi Ayub, rumahnya, dan semua yang dimilikinya. Yang dimilikinya adalah istri dan anak-anaknya juga. Budak-budaknya, ternaknya, semuanya harta bendanya itu milik dia. Dan Tuhan memagari semuanya itu. Tuhan memagari dia bukan hanya karena dia anak Allah. Tetapi dikatakan dia adalah orang yang paling saleh. Saudara melihat di sini, Ayub itu bukan hanya orang paling kaya di negeri timur. Terkaya, nomor 1 paling kaya. Tapi di seluruh dunia, mungkin dia salah satu orang terkaya, mungkin nomor 3 atau nomor 4. Kalau di seluruh dunia, karena ada raja-raja di dunia. Dia bukan raja, tapi dia terkaya di negeri timur. Dan dikatakan
Dia orang yang paling saleh. Tidak ada orang yang seperti dia dalam hal kesalehan. Ini menunjukkan bahwa kaya dan tidak menentukan orang itu menjadi takut akan Tuhan atau tidak. Tapi itu adalah memang keputusan hati. Bagaimana seseorang tetap mencintai Tuhannya dalam keadaan kaya raya atau dalam keadaan miskin. Dan kita tadi melihat perlindungan Tuhan membuat iblis itu nggak bisa jamah dia. Makanya iblis itu cuek-cuek aja. Dia nggak pengen tuh mencobai Ayub, itu nggak ada pikiran, males. Sudah pasti kalah. Karena ada sebuah perlindungan Tuhan. Makanya kemudian dia menuntut kepada Tuhan dengan tuntutan yang pertama kepada Tuhan, yaitu di ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau kamu di dalam Tuhan, iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Makanya dia minta izin sama Tuhan untuk supaya Tuhan mengulurkan tangannya, maksudnya untuk mengambil tudung ilahi yang Tuhan berikan atau pagar ilahi yang memagari Ayub. Pagar di sini itu bahasa aslinya itu artinya adalah pagar, tapi juga artinya adalah tinggal di dalam sebuah perlindungan yang tertutup. Jadi dia itu terlindung, makanya iblis itu nggak bisa sentuh dia, makanya dia tidak ada kepinginan untuk nyobai dan sebagainya karena dia tahu dia pasti gagal. Sebelum Tuhan yang mengangkat tudung itu atau pagar perlindungan itu. Hanya dua pribadi yang bisa membuka tudung kaca itu. Yang pertama Tuhan, yang kedua kamu. Kemudian Tuhan mengambil tudung, kan kita tahu ceritanya bagaimana kemudian iblis menghabisin keluarga Ayub, termasuk harta bendanya dan anak-anaknya. Tapi kita bersyukur dan anak-anaknya. Anak-anaknya di sini mati tapi mereka diselamatkan. Pada waktu Tuhan berkata bahwa segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya atau terhadap Ayub. Maka iblis itu punya hak penuh untuk bisa mencuri, menghancurkan semua yang Tuhan izinkan. Sejak Tuhan mengizinkan dia untuk menjamah semua yang dimiliki Ayub, maka dia menjamah semua yang dimilikinya. Anak-anaknya, harta bendanya, dia berhak untuk bisa mencuri dan menghancurkannya. Tapi dia tidak mau membunuh istri Ayub. Kenapa? Karena pencobaan terbesar yang dihadapi Ayub justru adalah istrinya. Karena setiap hari istrinya ngomel masalah Tuhan itu telah menghancurkan hidupnya. Kenapa dia tetap percaya sama Tuhan? Jangan lagi menyembah kepada Tuhan dan sebagainya, itu ngomel terus. Iblis itu tahu siapa yang harus ditinggal dan siapa yang harus diambil. Dan kita itu cuma belajar di sini, anak Tuhan itu ada di dalam perlindungan. Kalau toh saudara ada mengalami pencobaan-pencobaan, satu, seringkali itu datang karena dari keinginanmu sendiri. Karena kalau yang Tuhan mau, itu pasti pencobaan itu untuk mendatangkan didikan. Tuhan itu akan memberikan kita didikan demi didikan. Tapi pasti kita menang. Karena didikan atau pencobaan yang Tuhan izinkan atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu, Tuhan itu selalu sudah ukur kekuatan kita. Tetapi kalau pencobaan dari keinginan kita sendiri, itu seringkali mendatangkan kejatuhan. Jadi tadi itu iblis tidak bisa sentuh Ayub kalau Tuhan kalau Tuhan tidak mengizinkan dia untuk bisa sentuh Ayub, dia nggak bisa sentuh Ayub. Makanya kemudian iblis naik banding. Iblis punya tuntutan yang kedua.
Yaitu dia berkata di dalam Ayub 2 ayat 1-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga iblis, sama dengan pasal 1 tadi. Untuk menghadap Tuhan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia. Dan Tuhan itu memberikan pujian lagi kepada Ayub. Dia katakan, sebab tiada seorang pun di bumi itu seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan sendiri ngomong, Ayub tetap tekun dan saleh tuh meskipun kamu telah menyuruh aku untuk melawan dia. Dia tetap takut akan Tuhan. Lalu iblis memberikan tuntutan yang kedua. Dia katakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutungi engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi iblis itu bisa naik banding, saudara. Dia bisa naik banding untuk memberikan tuntutan-tuntutan. Makanya Alkitab berkata bahwa iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Dia selalu memberikan tuntutan-tuntutan supaya kita ini dia diizinkan untuk mencobai kita. Nah, tetapi sekali lagi kalau itu pencobaan, karena iblis menuntut dan itu seizin Tuhan, semuanya sudah diukur, kamu pasti menang. Kecuali kamu sendiri mencobai dirimu dari keinginan-keinginan yang tidak kamu kuasai. Setelah iblis diizinkan Tuhan menjamah Ayub, baru dia bisa jamah Ayub, dikasih penyakit dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan sayangkan nyawanya. Sehingga walaupun sakit penyakitnya parah sekalipun, Ayub tidak akan mati. Saya cuma mau sampaikan di sini bagaimana Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup Ayub. Sekalipun iblis menuntut Ayub, Tuhan berdiri di antara iblis dan Ayub. Dan dia yang bertanggung jawab bahwa Ayub akan mengakhiri ujian dengan kemenangan. Dan pasti dia menang. Bahkan Ayub akhirnya mendapatkan berkat 2 kali lipat. Bagaimana cara Tuhan melindungi saudara dan saya? Sekali lagi, Tuhan melindungi kita dengan tudung kaca. Tuhan itu menyembunyikan kita di dalam perlindungannya. Di dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita ini tersembunyi, terlindung di dalam Kristus, di dalam Allah. Luar biasa kan? Kita itu benar-benar dilindungi oleh Allah. Yang kedua, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya sebagai bodyguard atau sebagai malaikat-malaikat penjaga yang Tuhan kirimkan kepada saudara dan saya karena kita ini anak raja. Kita baca di dalam, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Bahkan kalau kita ingat tentang Elisa, bagaimana bujangnya yaitu Gehazi pada waktu itu sangat ketakutan. Tetapi kemudian Elisa di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada apa yang menyertai mereka. Pada waktu Elisa dan Gehazi dikepung oleh tentara musuh yang begitu banyak, Elisa berkata yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai kita lebih banyak daripada apa yang menyertai mereka. Dan setelah itu Gehazi bisa melihat gunung itu penuh dengan pasukan tentara Allah. Karena sekali lagi, karena kamu dan saya adalah anak raja. Anak raja di mana-mana di seluruh dunia selalu ada penjagaan, ada pengawalnya. Makanya orang Kristen tuh nggak bisa disantet.
kecuali dia sendiri yang buka celah. Buka celah artinya dia sendiri yang membuat tudungnya itu terbuka. Dengan cara apa? Keluar dari perlindungan Allah. Makanya jangan kita keluar dari perlindungan Allah. Bagaimana kita keluar dari perlindungan Allah? Waktu kita itu mulai membuat prioritas hidup kita itu bukan lagi Tuhan, tetapi hal-hal yang di dunia ini. Kita bukan tidak boleh menikmati apa yang di dunia. Contoh, saudara bisa nonton film, asalkan filmnya yang benar. Saudara nonton bioskop, saudara vacation, saudara bekerja, saudara menikmati rumahmu, itu kan menikmati apa yang ada di dunia. Tetapi prioritas utamamu adalah Tuhan. Menjaga persekutuanmu dengan Tuhan. Ayub tadi dikatakan dia orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Itu yang membuat dia tetap ada di bawah perlindungan Tuhan. Dia tidak keluar dari coveringnya Tuhan. Makanya hidup kita tuh kenapa sih setiap hari kita harus koreksi diri kita, setiap malam, setiap kali mau tidur, mengoreksi diri. Apakah ada yang salah, kita mulai minta pengampunan, kita akui di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membersihkan dosa kita kembali. Sehingga celah itu tertutup. Saudara dengarkan khotbah saya tentang pintu dan halaman. Pintu adalah hati, halaman adalah pikiran. Supaya saudara tahu cara kerjanya iblis di dalam kehidupan rohani itu kayak apa. Bagaimana kita tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan rumahmu. Jangan meninggalkan tempat tidurmu sebelum kamu berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap tinggal di dalam tudung Tuhan. Yang bisa keluar dari sana itu kamu. Tuhan tuh nggak mau mengambil tudungnya. Waktu teman saya mendapatkan penglihatan itu saya diteguhkan banget. Karena Tuhan ajarkan hal yang sama, cuma tidak dikasih penglihatan. Makanya saya pernah berkhotbah tentang peperangan itu ada dua. Tuhan yang berperang ganti kita, yang kedua adalah kita yang berperang, dan Tuhan yang menjamin kemenangan. Pada waktu itu, di dalam penglihatan dia, pada waktu ada perang kecil-kecil, maka kita ini yang perang, melawan roh jahat, melawan pergumulan, melawan permasalahan hidup, kita itu yang berperang. Dan kita menang. Tuhan itu bersama malaikatnya melihat. Dia ada di belakang kita dan melihat kita. Karena mereka tahu bahwa kita bisa menang. Tapi waktu peperangan mulai berat, malaikat Tuhan mulai turun tangan, berperang bersama dengan kita. Tapi waktu semakin berat, tiba-tiba malaikat menutup kita dengan sayapnya. Itu seperti sebuah formasi yang nutup. Nah, ini yang namanya di ayat tadi itu yang berkata tentang Tuhan melindungi kita, itu artinya adalah ada sebuah formasi yang nutup kita. Itu malaikat itu langsung menutup kita dengan sebuah formasi yang nutup kita. Dan sayapnya juga menutup kita, tapi tembus pandang sehingga kita tetap bisa melihat ke depan apa yang terjadi. Dan di situ Tuhan berperang ganti kita. Tuhan bersama malaikatnya berperang dan kita ada di dalam perlindungan. Malaikat itu ada menutup kita sehingga kita hanya diam saja. Betapa hebatnya saudara dan saya. Tetapi apa yang membuat kita keluar dari perlindungan Tuhan? Waktu kita mulai merasa khawatir dan tidak percaya, sebenarnya kita mulai keluar dari tudung itu. Karena kita mulai takut, tidak percaya seperti Petrus. Waktu Petrus berjalan di atas air, kemudian mulai ragu-ragu dan tidak percaya. Saat itu juga dia keluar dari firman. Dia waktu berjalan di atas air itu, dia berjalan di atas perkataan Tuhan yang berkata, datanglah. Karena Petrus waktu itu berkata pada Tuhan Yesus, kalau itu kau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Tuhan katakan datanglah. Sehingga dia berdiri atas firman Tuhan yang berkata, datanglah. Sehingga dia bisa berjalan di atas air.
Tapi waktu dia mulai ragu-ragu, maka dia mulai keluar dari perkataan Tuhan. Bahwa Tuhan itu menjamin kalau Tuhan berkata datanglah, maka dia pasti bisa datang dan berjalan di atas air. Tapi waktu takut dan ragu-ragu, dia mulai keluar dari tudungnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Karena roh yang mendatangkan ketakutan itu pekerjaan iblis. Pada waktu engkau mulai takut dan khawatir, engkau tidak berpegang pada firman. Padahal firman itulah yang membuat kamu terlindung di dalam tudung kacanya Tuhan. Makanya percaya itu bukan perasaan, percaya itu keputusan. Pada waktu hatimu mulai tidak percaya, perkatakan imanmu sampai itu memperangi pikiranmu. Sehingga pikiranmu yang mulai menimbang-nimbang, tidak mungkin, tidak percaya, itu dipatahkan. Karena firman itu seperti pedang bermata dua, yang memisahkan antara tulang dan sumsum, yang memisahkan pertimbangan-pertimbangan manusia, sehingga pertimbangan atau pikiran yang salah itu dipatahkan dari pikiranmu. Dan Alkitab berkata, apa yang membuat kita keluar dari tudung Tuhan? Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan membenci kejahatan. Kejahatan membuat kita itu terhalang, membuat kita keluar dari tudungnya. Itu sebabnya Tuhan mau kita segera membereskan diri dengan mengakui kalau kita telah berbuat jahat dan berdosa. Minta pengampunan kepada Tuhan supaya kita mulai kembali dalam tudungnya. Dan bagaimana kita tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Tadi dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dia itu orang yang setia. Mulai jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Saudara bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kalau engkau menjaga hidupmu bersekutu dengan Tuhan, membuat roh Allah memampukan kamu untuk cepat kembali. Karena engkau ada di dalam keintiman. Ada seorang hamba Tuhan yang bersaksian bagaimana dia waktu di dalam penglihatannya, dia itu seperti anjing di hadapan Tuhan. Dan dia itu diikat lehernya. Ya biasa kan kalau kita lihat anjing-anjing itu kan ada tali ya yang mengikat di lehernya ya. Sehingga tuannya bisa memegangi dia. Dia tuh cinta sekali sama tuannya, jilati tuannya. Menggelayut ke tuannya, lari-lari. Pokoknya selalu nempel di kaki tuannya. Tapi waktu ada anjing cewek, ya kan, ada anjing perempuan, dia langsung mau lari mengejar perempuan itu, lupa dengan tuannya. Tapi karena ada tali yang ngikat lehernya, walaupun dia mau lari kemana-kemana, walaupun dia mau lari ke sana kemari, dia nggak bisa sampai lepas karena tuannya yang memegang talinya. Kenapa? Kalau engkau selalu menjaga persekutuanmu dengan Tuhan, mungkin ada banyak godaan. Artinya adalah waktu saudara itu mau berbelok, mau murtad, mau dablek, itu Tuhan itu tarik saudara. Sehingga kalau toh saudara sempat jatuh, nggak sampai tergeletak. Sehingga saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang menopang kita. Itu sebabnya penting kita menjaga hidup kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan itu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Bagianmu adalah terus menjaga persekutuan dengan Tuhan. Makanya persekutuan dengan Tuhan itu adalah hal yang paling tidak enak.
Buktinya nggak banyak orang yang mengambil waktu saat teduh berdoa kepada Tuhan karena memang nggak enak. Daging kita nggak suka. Itu sebabnya kadang-kadang di dalam kita menyembah kepada Tuhan, kadang memang nggak ngerasa apa-apa. Karena memang itulah peperangan rohaninya, itulah ujiannya. Apakah engkau tetap komitmen untuk tetap mendisiplin dirimu, tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana sekali lagi melindungi, bagaimana kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan meninggalkan tempat tidurmu di pagi hari sebelum mengucapkan terima kasih, sebelum mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan meninggalkan rumahmu sebelum engkau berdoa kepada Tuhan. Sehingga engkau tetap terjaga di dalam hidupmu. Bahkan di dalam setiap perjalananmu, kamu bisa ngobrol sama Tuhan, engkau bisa memuji Tuhan, engkau bisa berkata terima kasih Tuhan, engkau bisa berkata Tuhan, engkau melindungi aku. Tuhan, biarlah hari-hariku tetap engkau jaga hatiku sehingga aku tetap menjadi orang yang berkenan dan menyukakan hatimu dan sebagainya. Makanya Alkitab berkata, orang yang dilindungi Tuhan itu orang yang seperti apa? Kita baca di dalam Mazmur 91. Ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yaitu orang-orang itu yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Orang-orang yang selalu kesukaannya itu adalah dekat sama Tuhan, menyembah Tuhan. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindungannya. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kalau Tuhan, engkau jadikan tempat perteduhanmu. Dengan cara apa? Hari-harimu kau isi. Engkau tidak akan meninggalkan rumahmu sebelum engkau membawa penyembahanmu kepada Tuhan. Sebelum engkau mengutamakan persekutuanmu dengan Tuhan. Itu yang namanya engkau telah membuat dia tempat perlindunganmu. Ayat ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi pada waktu hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membentengi kita, meluputkan kita, dan melindungi kita. Dengan cara apa kita melekat kepada Tuhan? Tidak pernah lepas harimu dengan persekutuanmu dengan Tuhan. Ini bukan hanya soal doa, minta berkat dan sebagainya. Enggak, tetapi lebih daripada itu, mengucap syukur dan membawa penyembahan kepada Tuhan. Baru yang kedua tentang mendoakan, minta perlindungan, mendoakan orang lain. Tetapi intinya engkau merindukan Tuhan. Makanya sampai engkau mau tidur, sampai ketiduran pun kamu bisa ngomong, Tuhan kau terlalu baik. Hari ini terlalu banyak kebaikan yang aku peroleh. Aku tadi makan dan bisa menikmati makananku. Aku tidur bisa tidur dengan nyenyak. Aku sehat. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sangat baik. Sampai ketiduran. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya ya, ayat 15 dari Mazmur 91. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berarti orang itu sempat ada dalam kesesakan enggak? Iya. Kita juga akan mengalami kesesakan, bukan tidak mengalami. Tapi Tuhan akan menyertai kita. Dia berjalan bersama kita waktu kesesakan. Dan Tuhan pasti meluputkannya, yang artinya kamu pasti tampil sebagai pemenang. Kesesakan itu kamu harus alami, tapi kamu pasti keluar sebagai pemenang. Bisa karena kamu berjalan bersama dengan aku. Dan aku akan memuliakan kamu. Pada waktu kamu menang, Tuhan akan angkat kamu, membuat kamu dimuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang terutama di dalam hidup kita adalah Tuhan. Waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan bagiku adalah cukup. Kalau kita menyatakan Tuhan cukup bagiku, sehingga yang kau utamakan dalam hari-harimu adalah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Saya sering mengatakan Tuhan itu adil.
Apa yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu menganggap Tuhan yang terutama dan cukup bagimu adalah Tuhan, yang menjadi keinginanmu adalah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu dirinya dan apa yang menjadi keinginan hatimu sebenarnya. Makanya yang lainnya akan ditambahkan kepadamu kalau kamu mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu kamu menginginkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi orang percaya itu nggak cuma lari sana, lari sini. Kalau ada pergumulan, minta didoakan sana, minta didoakan sini. Cari seorang nabi supaya dinubuatin. Cari si A, si B. Kemudian bertanya, Bapak lihat saya, lihat apa? Apakah mendapatkan penglihatan? Apakah ada roh? Apa yang Bapak lihat? Dan sebagainya. Kadang itu tidak masalah. Tetapi yang Tuhan inginkan itu adalah hati kamu. Waktu kita ada di dalam perlindungannya, maka Tuhan yang akan membereskan yang lain-lainnya. Yang tidak bisa kamu selesaikan adalah bagian Tuhan. Jadi penting bagi kita menjaga persekutuan dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan untuk berdoa dan mendoakan orang-orang yang sakit dan di dalam pergumulan, kita angkat satu kali lagi penyembahan kepada Tuhan. Silakan Pak Jordan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Yes. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku dan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, biar mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ada seorang ibu yang anaknya bernama Risma yang mengalami depresi berat, dan ibu ini ingin anaknya didoakan supaya mengalami pemulihan. Kita akan mendoakan Risma, tetapi selain didoakan, Risma ini harus dibawa untuk konseling kepada hamba Tuhan supaya diketahui akarnya kenapa dia mengalami depresi. Tetapi mari kita semuanya kita sepakat, kita bawa Risma ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, demikian juga ibu dan Risma angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anakmu Risma, Engkau telah menebus dia dengan kuasa darah-Mu. Dan kalau saat ini Risma mengalami depresi, hanya Engkau yang mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya.
Hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan setiap luka, trauma yang menyebabkan depresi sampai ke relung hatinya yang paling dalam. Tuhan, Engkau yang menjamah seluruh memori-memorinya. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menjamah dirinya. Kami minta Tuhan, biarlah darah Yesus membasuh setiap pikiran, trauma masa lalu, membasuh. Dan saat ini kami sepakat, kami cabut setiap memori dan kepahitan masa lalu. Kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus, biarlah darah-Mu yang membasuh seluruh luka dan memori masa lalu yang menyakitkan, yang membuat depresi dan trauma. Sehingga dia mengalami pemulihan total. Kami percaya Risma adalah anak Tuhan. Engkau punya rancangan yang besar atas hidupnya. Dan biarlah apa yang menjadi rancangan-Mu atas Risma terjadi. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalanginya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Risma mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bukan oleh kata mamanya, bukan oleh kata orang lain. Tetapi dia mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita juga akan mendoakan keluarga-keluarga yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Beberapa orang sudah percaya tetapi keluarganya belum percaya kepada Tuhan. Mari kita sepakat berdoa untuk saudara-saudara kita ini. Tuhan, kami membawa anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bukan mereka yang ingin keluarganya diselamatkan, tetapi itu adalah hati-Mu yang Engkau taruhkan kepada hati anak-anak-Mu, sehingga mereka rindu melihat keluarganya juga diselamatkan. Tuhan, Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan seluruh bumi, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu yang belum bertobat, belum mengenal Engkau. Biarlah Engkau menjamah mereka semuanya. Karena firman-Mu berjanji, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Pakai anak-anak-Mu ini menjadi kesaksian. Pakai anak-anak-Mu menjadi landasan ilahi. Sehingga Tuhan anugerah keselamatan, anugerah pengenalan akan Tuhan, itu mengalir lewat anak-anak-Mu ini kepada keluarganya. Sehingga keluarga-keluarga mereka juga percaya dan terima keselamatan. Kami berdoa tidak ada satu orang pun Tuhan yang meninggal sebelum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami mau Tuhan, seluruh keluarga anak-anak-Mu ini menerima keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa juga beberapa orang mengalami ikatan dosa perzinahan. Dan mereka ingin untuk mengalami kelepasan. Dan mari kita sepakat berdoa untuk mereka. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang mampu berbuat benar tanpa Engkau yang memberikan kuasa kepada mereka lepas dari ikatan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan mereka dari belenggu ikatan dosa. Saat ini Tuhan kami serahkan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan darah Yesus yang memutuskan setiap ikatan-ikatan dosa di dalam nama Yesus. Setiap roh kenajisan, roh perzinahan yang mengikat anak-anak-Mu ini, kami perintahkan untuk melepaskan mereka di dalam nama Yesus. Dan kami mengikat dan menghancurkan setiap kuasa-kuasa perzinahan dan kuasa roh percabulan, roh kenajisan. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami cabut keluar dari hidup mereka. Dan biarlah Tuhan darah Yesus menguduskan pikiran dan hati mereka. Darah Yesus menyucikan mereka kembali. Darah Yesus membenarkan mereka. Darah Yesus menutup bungkus mereka. Sehingga mereka mampu untuk berbuat benar. Karena ada kuasa Allah yang menyertai. Tuhan, Engkau yang menawan hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka Tuhan dapat
tepat Tuhan, hidup benar, hidup suci sampai garis akhir. Biarlah Engkau yang menjadi benteng perlindungan dia. Dan kami berdoa biarlah mereka menjadi orang-orang yang melekat dan takut akan Engkau. Karena pada waktu mereka melekat kepadamu, mereka akan terus dapat berkemenangan. Karena perlindungan-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terakhir kita berdoa untuk beberapa orang yang rindu mendapatkan calon, baik calon suami maupun calon istri. Dan ada beberapa orang tua yang mengatakan, doa untuk anak saya karena anak saya belum mendapatkan jodohnya. Tapi saudara telah lari kepada tempat yang tepat, yaitu lari kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Sebelum saya mendoakan saudara untuk mendapatkan jodoh, tapi saudara juga harus memperbaiki hidup saudara. Saudara harus bisa bergaul, saudara harus berdandan, saudara harus memperbaiki karakter, saudara harus punya pekerjaan kalau itu laki-laki. Karena Tuhan itu memberikan kita kecerdasan supaya kita bisa melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari kita berdoa untuk mereka semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan, mereka telah minta jodoh kepadamu karena mereka takut salah pilih. Mereka mau Tuhan mendapatkan jodoh tepat seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya Tuhan, Engkau Allah yang tidak mengecewakan. Kuduskan mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mata mereka hanya melihat jodoh yang dari Tuhan. Sehingga mereka tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi mereka bisa tahu pada waktu jodoh itu Engkau berhadapan di depan mereka. Engkau Tuhan mempersiapkan jodoh-jodoh mereka, sehingga mereka menemukan pasangan yang tepat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya Engkau akan berikan mereka pasangan yang membuat mereka semakin takut akan Tuhan, bukan semakin jauh kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan menyembah Tuhan satu kali lagi. Silakan Pak Jordan. Silakan. Saat ku terjatuh, ada tangan-Mu menopang, Kau angkatku kembali, berjalan bersama-Mu. Yes. Meski ku tak mampu, namun Kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Haleluya. Hanya diri-Mu yang tahu sedalamnya hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersama-Mu. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku terjatuh, ada tangan-Mu menopang, Kau angkatku kembali, berjalan bersama-Mu. Meski
tak mampu, namun Kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Oh, hanya dirimu yang tahu sedalamnya hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Hanya dirimu yang tahu, oh, sedalamnya hatiku. Kau mengenal pribadiku, yes, lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu, yes. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali 2 minggu ke depan hari Selasa di dalam doa malam, yaitu Miracle Prayer and Worship Night. Dan pengumuman, setiap hari Sabtu ada Bible Study. Saudara yang belum join, saudara bisa join. Mari kita tutup di dalam doa. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami adalah orang-orang yang terpilih. Kami adalah anak-anak raja. Kami adalah orang-orang yang dikasihi. Kami adalah orang-orang yang dikhususkan menjadi umat pilihan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat-Mu. Biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati kami semuanya dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.